Dari Forecast News, SEC berusaha untuk melumpuhkan pertahanan Ripple, mengatakan tidak ada kewajiban untuk memperingatkan tentang XRP. Oleh Michelle Lim, dalam pengajuan hukum baru, SEC meminta pengadilan untuk menolak pembelaan kurangnya proses hukum dan pemberitahuan yang adil Ripple bahwa token XRP dapat dianggap sebagai keamanan. Dengan membidik salah satu argumen hukum inti Ripple, Komisi Sekuritas dan Bursa AS, SEC, meminta pengadilan untuk menolak pembelaan Ripple bahwa ada kurangnya proses hukum dan pemberitahuan yang adil, dengan alasan bahwa pemerintah tidak memiliki kewajiban untuk memperingatkan Ripple bahwa XRP adalah keamanan, menurut pengajuan hukum baru pada tanggal 22 April. Dorongan pembelaan Ripple adalah bahwa SEC berkewajiban untuk tetapi tidak secara khusus memperingatkan Ripple bahwa itu melanggar hukum sebelum SEC mengajukan gugatan, bantah SEC dalam pernyataan awal dari sebuah nota hukum yang diajukan untuk mendukung mosi tersebut untuk menyerang pembelaan, kurangnya proses hukum dan pemberitahuan yang adil, Ripple. Pertahanan ini berfokus pada apa yang tidak dilakukan SEC sebelum mengajukan tindakan penegakan hukum ini, secara hukum tidak cukup dan harus dilumpuhkan, tegas SEC. Pendapat Ripple bahwa SEC harus memperingatkan partisipan pasar tentang pelanggaran hukumnya, atau bahwa SEC harus mengeluarkan peraturan atau panduan sebelum SEC dapat menggunakan otoritas yang diberikan Kongres kepada SEC untuk menegakkan undang-undang sekuritas, tidak mendapat dukungan dalam proses tuntas klausul atau prinsip hukum lainnya, tulis SEC. Lihat artikel terkait, Ripple, SEC tidak memberikan pemberitahuan yang adil bahwa XRP melanggar hukum. Pengajuan baru ditujukan sebagai inti pertahanan Ripple. SEC mengajukan gugatan terhadap Ripple pada bulan Desember, menuduh bahwa penjualan XRP adalah penawaran sekuritas yang tidak terdaftar senilai lebih dari $1,38 miliar. SEC juga menunjuk Ketua Eksekutif Ripple Chris Larsen dan CEO Brett Garlinghouse sebagai tergugat karena diduga membantu dan bersekongkol dengan pelanggaran Ripple dan menghasilkan keuntungan pribadi sebesar $600 juta dari penjualan XRP mereka yang tidak terdaftar. Menurut pengajuan hukum awal bulan ini, Garlinghouse dan Larsen berusaha agar dakwaan terhadap mereka dibatalkan. Awal pekan ini, pemegang XRP mengajukan mosi untuk campur tangan dalam gugatan sebagai tergugat pihak ketiga dengan harapan melindungi kepentingan mereka dalam gugatan tersebut. Masalah utama dalam gugatan SEC terhadap Ripple adalah apakah transaksi yang melibatkan XRP merupakan kontrak investasi, dan oleh karena itu sekuritas tunduk pada pendaftaran berdasarkan bagian 5 dari Securities Act of 1933. Menurut jawaban Ripple atas keluhan SEC, Ripple telah menegaskan 4 pembelaan. Pertama, SEC telah gagal untuk menyatakan klaim. Kedua, Ripple tidak melanggar bagian 5 dari Securities Act karena XRP bukanlah sekuritas atau kontrak investasi, dan tidak ada registrasi yang diperlukan sehubungan dengan distribusi atau penjualan XRP oleh Ripple. Ketiga, SEC telah gagal untuk menuduh kemungkinan yang wajar dari pelanggaran di masa depan oleh Ripple. Dan keempat, SEC telah gagal memberikan pemberitahuan yang adil bahwa perilaku Ripple melanggar hukum, dan pelanggaran hak proses hukum Ripple. Lihat artikel terkait, SEC, tidak ada kewajiban untuk memperingatkan tentang XRP, menyangkal pembelaan pemberitahuan wajar dari Ripple. Dalam pengarsipan baru minggu ini, SEC menegaskan bahwa mereka telah memberikan panduan dalam ruang aset digital, mengutip laporan DAO 2017 tentang token DAO, yang menyimpulkan bahwa penawaran dan penjualan token DAO diharuskan untuk mematuhi federal undang-undang sekuritas, termasuk persyaratan untuk mendaftar dengan SEC atau untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan pengecualian dari persyaratan pendaftaran undang-undang sekuritas federal. Pesan SEC kepada penerbit token digital sudah jelas, penggunaan buku besar terdistribusi atau teknologi blockchain, yang mendasari XRP dan banyak aset digital lainnya, untuk mengumpulkan modal harus mematuhi Undang-Undang Sekuritas Federal, tulis SEC. Ketua SEC saat itu, Jay Clayton juga berulang kali memberitahu para pelaku pasar bahwa SEC dapat melihat investasi yang melibatkan aset digital sebagai penawaran sekuritas, tegas SEC. Mengingat saran historis yang diterima Ripple sejak 2012, pertanyaan dari pelaku pasar tentang pertanyaan yang jelas apakah penawaran dan penjualan XRP Ripple memerlukan pendaftaran berdasarkan Undang-Undang Sekuritas, dan penyelidikan formal SEC, tergugat menyadari selama bertahun-tahun bahwa Undang-Undang Sekuritas bisa melamar. Namun tergugat tidak pernah meminta surat, tidak ada tindakan, dari SEC, tulis pengacara SEC.
SEC juga berpendapat bahwa pemberitahuan adil yang diperlukan untuk memenuhi klausul proses tuntas konstitusi adalah bahwa undang-undang itu sendiri memberikan pemberitahuan yang adil. Pembelaan Ripple, jika diterima, akan berarti bahwa setiap kali sebuah agensi berusaha menerapkan undang-undang yang sudah lama ada keserangkaian fakta tertentu, pelanggar dapat berargumen bahwa diamnya badan tersebut sebelum mengajukan tindakan penegakan hukum menghalangi pertanggungjawaban dalam tindakan itu sendiri. Tulis SEC. Itu bukan dan seharusnya tidak menjadi hukum. Memperhatikan bahwa regulasi keuangan di AS dilakukan oleh banyak agensi dan departemen yang yurisdiksinya terkadang tumpang tindih, SEC menegaskan, penyelesaian FinCEN 2015 atas pertanyaan layanan uang tidak membebankan tugas apapun kepada SEC untuk mengingatkan Ripple tentang kewajibannya untuk mematuhi dengan Undang-Undang Sekuritas, undang-undang yang secara khusus diangkat oleh pelaku pasar dengan Ripple lama setelah penyelesaian khusus itu. Memang, penyelesaian itu tidak melibatkan Undang-Undang Sekuritas Federal, SEC juga bukan salah satu pihak. Petik 2. Lihat artikel terkait, bagaimana pendukung blockchain menghentikan aturan dompet kripto, FinCEN, untuk saat ini. Beberapa kejelasan peraturan di AS mungkin muncul. Awal pekan ini, Dewan Perwakilan Rakyat AS mengeluarkan Undang-Undang, Eliminate Barrier to Innovation Act of 2021, yang bertujuan untuk membuat SEC dan Commodity Futures Trading Commission bekerja sama dalam aset digital. Gugatan SEC v. Ripple saat ini sedang dalam tahap penemuan dengan kedua belah pihak memperebutkan informasi apa yang akan dibagikan dengan pihak lawan. Awal pekan ini, SEC mengajukan permintaan meminta hakim untuk menghentikan Ripple mencari informasi tentang komunikasi staf SEC internal yang telah dikecualikan dari penemuan. Lihat artikel terkait, 12.600 pemegang XRP menuntut hari mereka di pengadilan dalam gugatan SEC v. Ripple. SEC sedang dalam proses untuk mematuhi perintah pengadilan tanggal 6 April tahun 2021, X. 1 order, dan telah mulai meninjau puluhan ribu email eksternal dari penjaga yang diidentifikasi untuk produksi sesuai dengan order, tulis SEC. Pendekatan tergugat adalah bagian dari pola kecurangan sehubungan dengan penemuan, tulis SEC. Tergugat tidak benar-benar mencari bukti yang relevan, melainkan berusaha untuk melecehkan SEC, mengalihkan fokus kasus dari manfaatnya, dan membebani SEC dengan peninjauan dokumen.